Kalian tahu guys, di Jakarta ini lagi banyak demo. Tapi kita nggak denger kan? Sama, aku juga begitu. Apalagi saya sebetulnya kerjanya di Jakarta. Setiap hari lewat di situ. Tapi guys, tahu nggak sih? Tidak ada berita tentang pendemoan ini. TV-TV dibungkam semuanya. Tapi lucunya juga, para penontonnya mungkin atau para pendemonya itu sendiri nggak ada yang live, di ban apa sama Kemdiji gitu. Jadi kita itu tidak boleh bersuara sama sekali gitu. Wow. Ya, apa bedanya waktu kemarin kita menang nih gugatan saya ke MK mengenai hapus pensiun DPR seumur hidup. Kita itu menang guys, tapi nggak ada tuh diberitakan di TV. Dianggap kita dan tim saya dan tim itu dianggap pendemo. Pendemo saya mah pendemo profesional dong, ya kan? Takut semua rakyat dibungkam, nggak boleh kita itu bergerak sendiri. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi. Walau wis bisa niki wo Prabowo milih kowe. Aku njaluk iku malah kowe iku ora dicalokno dadi presiden, njaluk iku malah kowe iku ndang bongko dipendem. Wis tak ngrewangi nduduk wis gratis gak bayar. Tak dudukno lek kon ndang mati. Oh dadi presiden gak ono gunane, gak ono artine kon niku. Tiwas bayar kowe. Kono kakean anu, kakean cangkem. Lah nyekel mik iki lho ngomonge nglantur. Kaya wong gendeng. Kono niku asline dirono lho. Dirawat nang Pak Purnomo kono. Kono kan stres ah. Dadi digorono dirawat lek wis waras. Digo balik. Lek gak waras ya dipendem urip-uripan. Kayak mana janjimu Bahlil, stok BBM, subsidi. Nah ini di Sumatera panjangnya segini, ngantri. Sudah tidak normal lagi nih. Memang lucu sekali lah bangsa kita ini. BBM antri, orang antri, listrik sering mati. Tapi lihat itu, menterinya joget-joget aja dengan lagu MBG itu, Mas Bahlil ganteng itu. Kalau di negara maju, sudah sejak lama itu menterinya mundur Pak. Malu mereka karena nggak bisa kerja. Di negara kita, menterinya nggak bisa kerja. Yang pertama dapat penghargaan dari presiden, yang kedua dipuji-puji, yang ketiga joget-joget, gitu. Udah nggak bisa kerja, nggak tahu malu. Ya begitulah, BUMN-nya rugi terus katanya. Tapi udah rugi dilanjutkan terus. Komisaris diperbanyak. Jadi kita bingung juga. Ya udahlah, atur-atur kelas itu. Ternyata kepala BGN yang terbaru ini lebih goblok ternyata daripada yang sebelum-sebelumnya. Pernyataan yang kontroversial, dia mengeluarkan jangan pernah bandingkan MBG sama sekolah-sekolah rusak. Jadi mau dibandingkan sama apa? Hah? Kan yang paling utama pendidikan sebenarnya, bukan mengisi perut. Kalau mengisi perut itu bisa tiap saat, dan orang tua dari murid itu masih sanggup ngasih makan anak-anaknya. Justru kalian buat MBG itu banyak yang keracunan kan? Ya kan? Tapi itu kalian tutup mata. Jadi statement kepala BGN yang baru ini emang benar-benar dia itu menunjukkan bahwasanya dia nggak pantas jadi kepala BGN. Lihat nih ya, diminta Presiden Korsel berangkat ke Korea Utara. Prabowo, saya berangkat. Itu diminta antek-antek asing, Bapak langsung setuju. Giliran rakyat yang memohon gaji guru dinaikkan, uangnya nggak ada. Masa giliran antek-antek asing, siap, oke gas, langsung pergi. Aduh, gimana? Bapak ini membela siapa? Bentar, kalau ini berangkat ya, berarti total udah berapa kali Prabowo pergi ke luar negeri? Ada yang tahu? Dana MBG menipis, muncul usulan rakyat urunan. Sing iso aturane aturen, nek gak iso wis awuren ae. Ya apa tak delok-delok kok dadakno rakyat saiki kok ganti profesi. Yo bayar pajak, yo bayar urunan. Lakaran lak ngono gak usah mbok tulisi MBG. Makanan bergizi gratis gantian. MBU. Makanan bergizi urunan.
kok sembarang barang mbok kon bayar. Meniki lho ambekan sing metu erongku mbok tariki 2000. Sak 2000. Wis, cek puas kon. Terus rupakno dadi emas 74 simpen nang restoran. Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tidak cocok untuk negara punya presiden sipil dan juga buta, memalukan, kata Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kararas, dengan pembunuhan massal di Papua. Prabowo yang terkait dengan penculikan, siksaan Nixon dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Jadi bahaya untuk banyak orang. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah, panggil tim gabungan. Tim gabungan, Kejaksaan sama Polri gabung. Jangan hari ini polisi, besok jaksa. Nah lo, hati-hati buat kalian yang rumahnya tidak dijaga kebersihannya, depan rumahnya berantakan kayak kandang kuda atau kandang sapi ya. Kalian waspada karena Presiden sekarang turun tangan untuk mendatangkan Kapolri dan juga Kejaksaan agar menegur orang yang mempunyai rumah jorok, rumah kotor, rumah yang berantakan, bahkan istilahnya itu tidak ada rasa ingin membersihkan, tidak ada rasa ingin punya rumah yang bersih, yang sejuk dipandang gitu. Pokoknya buat kalian yang jorok, yang nggak mau ngurusin rumahnya, apalagi depan rumahnya berantakan gitu, banyak sampah, banyak kotoran, ruangannya bau 7 rupa mungkin. Kalian hati-hati, sekarang itu presiden turun tangan sendiri untuk ngurusin hal-hal yang seperti ini. Kadang kocak ya, kok ada gitu presiden yang turun tangan seperti ini gitu. Apa nggak ada RT, nggak ada RW yang negur? Hah? Kenapa sekarang presiden itu harus turun tangan ngurusin warga-warganya, ngurusin rumah warga, ngurusin pendapatan warga, ngurusin kerjaan warga gitu? Apa nggak ada yang lain gitu? Itu tugasnya RT dan RW apa coba? Diadakan RT dan RW itu kan untuk membimbing atau merubah kehidupan warga-warganya menjadi lebih baik gitu. Kenapa Bapak harus turun tangan, Pak? Tapi ada bagusnya sih. Mungkin kalau Bapak turun tangan, apalagi kalau Kapolri dan Kejaksaan yang turun tangan, mungkin orang-orang yang jorok itu bisa ada rasa takutnya gitu. Kalau ditegur sama yang punya rumah, kalau ditegur sama penghuni, kalau ditegur sama orang desa, mungkin bodo amat, gue kagak takut, mungkin gitu ya, lu gua gitu. Tapi kalau sama Bapak mungkin takut, karena Bapak itu kan orang nomor 1 di Indonesia gitu. Tapi kok heran gitu, ada ya presiden sekarang itu nurunin jabatannya gitu untuk ngurusin warga-warga dalam hal rumah yang berantak dan rumah yang kotor gitu. Apa karena bawahannya itu kerjaannya nggak becus ya? Cuman duit aja di otaknya, nggak pernah mau ngurusin warga-warganya, ngurusin kebersihannya gitu, kebersihan dalam sekitar lingkungannya gitu. Harusnya kan kebersihan itu nomor 1 diutamakan, karena orang juga kalau melihat rumahnya bersih, dia juga pikirannya ini orang pasti resik, ini orang bersih. Apapun yang dimasak sama dia itu bersih gitu. Tapi kalau rumahnya kotor, bau, jorok, sampah di mana-mana, bahkan sampah yang ada di depan rumahnya itu lari ke depan rumah orang lain, itu kita dikasih makanan aja, bahkan makannya. Kalau kita dikasih makanan sama orang yang jorok, kita boro-boro mau makan. Rumahnya aja kayak gitu, apalagi cara masaknya gitu kan. Mungkin salah satunya presiden harus turun tangan. Kocak sih ini, presiden turun tangan untuk ngebersihin atau menegur orang-orang yang jorok gitu. Karena emang harus presiden sih yang negur. Karena kalau ditegur sama orang yang punya rumahnya, ditegur sama tetangganya,
ditegur sama kepala desanya nggak ngaruh. Bagus juga sih Pak. Coba aja Bapak sekarang datangkan Bapak Kapolri dan juga Kejaksaan kepada setiap desa-desa gitu untuk menyelidiki rumah mana aja yang jorok, dalam rumahnya jorok, luar rumahnya jorok. Dilihat dari luar dulu dah. Kalau luarnya bersih berarti kan dalamnya juga tertata rapi. Tapi kalau di luarnya jorok, gimana dalamnya cuy? Pasti kecoa dan juga tikus banyak kan? Ih, jorok. Bener-bener deh. Udah Pak, buruan datangkan Kapolri dan juga Kejaksaan untuk ngurus kebersihan di dalam lingkungan sekitar, biar yang nggak punya otak dan pikiran itu merasa takut dan malu gitu kalau presiden datang untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di desanya masing-masing gitu.